Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Kembali kita berjumpa di channel ini di mana kita kembali akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan bagi kami, sehingga kami dapat kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu ini, dan kebenaran firman-Mu ini juga dapat kembali membaharui kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 18 sampai dengan ayat 21. Mari kita membaca bagian firman Tuhan ini. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikian firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah Kristus perantara pendamaian. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia mengalami kehancuran di dalam seluruh kehidupannya. Kehancuran itu berupa rusaknya relasi mereka dengan Allah, rusaknya relasi mereka dengan sesama, dan juga rusaknya relasi mereka dengan alam. Manusia pada saat itu, saudara, ketika dia jatuh dalam dosa, maka sejak saat itu dan seterusnya manusia menjadi seteru Allah. Manusia dikuasai oleh dosa dan manusia berada sepenuhnya di bawah kutuk dosa. Nah, celakanya lagi, saudara, manusia tidak bisa melepaskan diri dari semua kehancuran dan kebinasaan tersebut. Dengan kata lain, bahwa tidak ada harapan bagi manusia untuk bisa melepaskan diri dari semua kehancuran dan kebinasaan tersebut dengan segala upaya dan usaha yang manusia lakukan. Mustahil manusia bisa melepaskan diri dari semua kehancuran dan kebinasaan tersebut. Ya, jadi inilah kondisi manusia ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Tidak ada pengharapan, bahkan manusia berjalan menuju kepada kebinasaan. Dan tidak ada seorang pun dari manusia yang bisa melepaskan dia dari kebinasaan. Tetapi saudara, puji Tuhan, ada kabar baik. Kabar baiknya apa? Kabar baiknya adalah Allah tidak membiarkan kita dalam keadaan tersebut. Allah tidak membiarkan manusia yang berdosa itu dalam keadaannya tersebut. Oleh karena kasih Allah yang begitu besar kepada kita, maka Allah memutuskan untuk menyelamatkan kita dari semua kehancuran dan kebinasaan tersebut. Allah telah merancangkan sebuah misi untuk menyelamatkan kita, itulah misi pendamaian. Dan Yesus Kristus adalah perantara pendamaian tersebut. Nah, di dalam bagian firman Tuhan ini kita akan melihat beberapa pertanyaan
yang ada hubungannya atau yang tentu saja berbicara dengan tema kita, Kristus perantara pendamaian. Yang pertama, mengapa Kristus menjadi perantara pendamaian? Ya. Apa sesungguhnya yang menjadi alasan Kristus menjadi perantara pendamaian? Ada beberapa jawaban. Yang pertama adalah karena Allah sendiri yang menetapkan Yesus Kristus menjadi perantara pendamaian. Ketika bicara tentang mengapa harus Kristus yang menjadi perantara pendamaian, jawaban yang pertama adalah karena Allah sendiri yang menentukan. Karena Allah sendiri yang menetapkan Yesus Kristus menjadi perantara pendamaian. Jadi Yesus Kristus sendiri ini ditetapkan oleh Allah. Yesus Kristus sebagai perantara pendamaian, dia ditentukan oleh Allah sendiri. Diutus oleh Allah untuk menjadi perantara pendamaian Allah dengan manusia. Saudara, di dalam Roma pasal 3 ayat 25a di situ dikatakan Kristus Yesus telah ditentukan Allah ya menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Yesus Kristus ditentukan Allah ya menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Jelas sekali bahwa Allah lah yang menentukan seorang juru damai antara manusia berdosa dengan Allah. Allah yang menetapkan, Allah yang menentukan, Allah yang mengutus Yesus Kristus untuk menjadi perantara pendamaian dari kita orang berdosa dengan Allah. Nah, di dalam teks yang kita baca, kita bisa lihat di dalam ayat 18a ada kalimat yang mengatakan dan semuanya ini dari Allah. Saudara, istilah semuanya ini menunjuk kepada ayat-ayat sebelumnya yang berbicara tentang semua yang telah dilakukan oleh Yesus sebagai pengantara pendamaian. Semuanya ini bicara tentang apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus sebagai pengantara pendamaian. Kemudian di dalam ayatnya yang ke-18, perhatikan kalimat Allah telah mendamaikan. Kemudian ayat 19, sebab Allah mendamaikan. Ya. Saudara, kedua kutipan firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita bahwa karya pendamaian itu merupakan inisiatif dari Allah sendiri. Ya. Karya pendamaian itu merupakan karya atau pekerjaan daripada Allah sendiri. Prakarsa dari Allah sendiri dan bukan dari manusia yang berdosa. Di dalam anugerahnya, Allah bertindak. Dia tidak menunggu, tetapi dia mengambil inisiatif untuk mengadakan pendamaian dengan manusia. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bagi seluruh kepercayaan religius yang ada pada masa Rasul Paulus, atau bisa dikatakan juga bahkan sampai kepada saat ini, konsep Allah mencari manusia. Konsep bahwa Allah lah yang memprakarsai perdamaian dengan manusia, ini jelas mungkin saja mengagetkan seluruh kepercayaan religius pada masa Rasul, mungkin juga pada saat ini. Mengapa, saudara? Karena hampir semua agama, hampir semua kepercayaan mengajarkan usaha manusia untuk mendamaikan dirinya dengan Allah. Ya, hampir semua agama dan semua kepercayaan mengajarkan bahwa manusia berusaha untuk mendamaikan dirinya dengan Allah. Ya. Manusia harus melakukan sesuatu supaya mereka ini bisa memiliki relasi, supaya manusia dengan segala upaya, dengan segala usahanya itu pada akhirnya, saudara, bisa memperoleh perkenanan dari Allah. Ya. Misalnya kita bisa lihat contoh dalam mitologi kuno, ya,
yang mengajarkan bahwa manusia dia harus melayani dewa-dewa supaya para dewa itu tidak marah. Ya, harus dilayani dengan baik. Supaya para dewa itu tidak marah dan supaya manusia bisa berkenan kepada dewa-dewa tersebut. Harus dilayani dengan baik, ya. Supaya bisa memperoleh perkenanan dari dewa tersebut, supaya dewa tersebut tidak menjadi marah. Ketika manusia gagal untuk melayani para dewa tersebut, maka konsekuensinya adalah manusia akan mengalami musibah. Manusia akan mengalami bencana atau penghukuman. Jadi manusia melayani para dewa dengan cara mereka mungkin menyediakan makanan untuk para dewa, atau mempraktekkan ritual-ritual tertentu, atau melakukan berbagai macam aturan, perbuatan-perbuatan tertentu untuk mengambil hati para dewa, supaya para dewa itu pada akhirnya berkenan kepada apa yang dilakukan oleh manusia tersebut. Ya. Nah, saudara, semua itu menunjukkan kepada kita bahwa manusia mendamaikan diri mereka dengan Allah. Manusia dia memprakarsai. Manusialah yang berinisiatif untuk mengadakan pendamaian dengan Allah. Saya kira juga hampir semua agama juga menekankan hal itu. Bagaimana supaya kita bisa memperoleh perkenanan Allah? Bagaimana supaya manusia bisa memperoleh pengampunan daripada Allah? Maka manusia harus berusaha dengan segala usaha dan perbuatannya melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian dosanya diampuni. Sehingga dengan demikian Allah berkenan mau berdamai dengan manusia. Nah, saudara, berbeda dengan kekristenan. Ya, di mana di dalam kekristenan Allah lah yang mendamaikan manusia berdosa. Allah lah yang mendamaikan dunia dengan dirinya. Allah, ya. Allah adalah subjek pendamaian itu sendiri, bukan manusia berdosa. Allah lah yang menjadi inisiator dari pendamaian itu. Allah lah yang menjadi pemrakarsa. Allah lah yang menjadi pelopor dari pendamaian tersebut dan bukan manusia yang berdosa. Saudara, Alkitab mengajarkan dan menegaskan sangat jelas mengenai hal tersebut, ya. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kalau kita lihat Kejadian pasal yang ketiga, kita bisa menemukan di situ dengan jelas. Kita bisa melihat dengan jelas, pada saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah lah yang mencari mereka dan bukan Adam dan Hawa yang mencari Allah. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ketika mereka mendengarkan suara langkah Allah, mereka lari bersembunyi, menjauh daripada Allah. Tetapi Alkitab mencatat, Allah mencari mereka. Allah memanggil mereka. Bahkan Allah menyediakan solusi terhadap apa yang telah mereka lakukan. Nah, saudara, ketika semua orang telah berada di bawah kuasa dosa, Alkitab juga menjelaskan kepada kita, menunjukkan kepada kita, Kristus diutus, Kristus datang untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang terhilang. Kita bisa baca itu dalam Lukas 19 ayat yang ke-10. Sebab anak manusia datang. Yesus Kristus datang untuk apa? Untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi sangat jelas. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru sama-sama mengajarkan kepada kita bahwa Allah lah yang mencari manusia yang berdosa dan bukan manusia yang berdosa mencari Allah. Faktanya manusia yang berdosa berusaha bersembunyi dari Allah. Manusia yang berdosa berusaha menjauh sejauh mungkin dari Allah. Tetapi di dalam Alkitab kita juga menemukan Allah mencari manusia yang terhilang tersebut. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di sini kita melihat bahwa pendamaian ini jelas sekali merupakan inisiator daripada Allah sendiri dan bukan manusia berdosa. Ya, ini jelas dinyatakan, ini jelas dibuktikan
dengan Allah, menentukan Yesus Kristus menjadi perantara pendamaian Allah dengan manusia berdosa. Kembali kepada pertanyaan yang pertama ini. Mengapa Kristus menjadi perantara pendamaian? Jawabannya adalah karena hal tersebut merupakan penetapan Allah yang didasarkan kepada inisiatif Allah sendiri yang mencari manusia yang berdosa itu. Yang kedua, saudara, mengapa Kristus menjadi perantara pendamaian? Jawaban yang kedua adalah karena manusia berada di bawah kuasa dan kutuk dosa. Yesus Kristus dia menjadi perantara pendamaian antara manusia berdosa dengan Allah. Mengapa? Karena manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Dia telah berbuat dosa dan juga telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu berarti saudara, manusia berada di bawah kuasa dosa. Itu berarti manusia berada takluk kepada hukum dosa. Dan dengan demikian melakukan keinginan dosa, dan manusia yang berdosa tersebut bukan hanya melakukan keinginan dosa, bukan hanya takluk kepada kuasa dosa, bukan hanya diperbudak oleh dosa, tetapi juga manusia yang berdosa itu berada di bawah murka Allah, berada di bawah kutuk dosa. Ya. Alkitab menjelaskan keberadaan manusia yang telah jatuh dalam dosa ini, saudara. Manusia telah menjadi seteru Allah. Ya. Istilah mendamaikan, kemudian pendamaian, dan didamaikan dalam ayat 18 sampai dengan ayat 20. Ini menunjukkan kepada kita dengan jelas akan adanya permusuhan antara Allah dengan manusia. Ya. Perhatikan beberapa bagian firman Tuhan ini, saudara. Roma 5 ayatnya yang ke-10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Perhatikan kata masih seteru. Ada kata seteru di sana. Ini menunjukkan bahwa manusia yang telah jatuh dalam dosa itu adalah seteru Allah. Manusia yang berada di bawah kuasa dosa dan kutuk dosa itu menjadi seteru Allah. Ya. Kemudian dalam Kolose 1 ayat 21. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Ada kata memusuhinya. Ya. Kita yang dahulu masih hidup dalam dosa, kita yang dahulu belum diselamatkan oleh Tuhan, kita adalah manusia-manusia yang memusuhi Allah. Kita adalah seteru Allah. Ya. Nah, saudara, beberapa kutipan firman Tuhan ini sekali lagi menegaskan, menunjukkan kepada kita dengan terang benderang bahwa semua orang yang berdosa adalah seteru Allah. Ya. Kemudian saudara, seperti apa kondisi manusia yang sudah jatuh dalam dosa? Manusia menjadi seteru Allah, tetapi juga manusia yang berdosa itu melanggar perintah atau hukum Allah. Perhatikan ayat 19a. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ya, saya menggarisbawahi kata pelanggaran mereka. Nah, istilah pelanggaran mereka ini jelas menunjuk kepada manusia berdosa yang hidupnya adalah selalu melanggar perintah dan hukum Allah. Ya. Saya ingin kita melihat juga 1 Yohanes pasal 3 ayat yang keempat. Di situ ditulis, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Ya. Inilah keadaan manusia berdosa, para pelanggar perintah dan hukum Allah. Rasul Yohanes menulis dengan jelas dalam suratnya yang pertama pasal 3 ayat yang keempat tadi, bahwa setiap orang yang berbuat dosa, dia melanggar hukum Allah.
Kenapa? Dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Ya. Saudara, manusia juga yang berdosa itu adalah manusia yang statusnya tidak benar di hadapan Allah. Seteru Allah, melanggar hukum dan perintah Allah. Dan yang ketiga ini, statusnya tidak benar di hadapan Allah. Perhatikan ayat 21 dari teks yang kita baca tadi. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Perhatikan kata dibenarkan oleh Allah. Ya. Istilah dibenarkan yang terdapat dalam kalimat supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ini menunjukkan dengan jelas kepada kita bahwa orang berdosa, orang yang di luar Kristus, ini statusnya di hadapan Allah adalah orang yang tidak benar. Ya. Saya mengajak kita untuk melihat Roma pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Di situ dicatat begini, saudara. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ya, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ya, Paulus menegaskan dalam Roma pasal 3 ayat 10 sampai 12 secara khusus ayat yang ke-10, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ya, ini Alkitab yang mengajarkan, saudara. Ini Alkitab yang mengatakan sendiri bahwa orang yang sudah jatuh dalam dosa, statusnya di hadapan Allah adalah tidak benar. Ya. Kalimat tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ini menunjukkan dengan jelas kepada kita bahwa semua orang berdosa adalah orang yang tidak benar di hadapan Allah. Bahkan, saudara, usaha manusia untuk mendekat dengan Allah, usaha manusia untuk berdamai dengan Allah melalui perbuatan baik mereka, justru semakin menegaskan bahwa mereka tidak benar di hadapan Allah. Karena mereka sebenarnya merasa tidak memerlukan atau tidak perlu mengandalkan Allah. Ya. Jadi ketika manusia berpikir bahwa dengan amal ibadah saya, bahwa dengan perbuatan baik saya bisa kok berdamai dengan Tuhan. Meskipun saya berdosa, saya bisa untuk menebus dosa saya itu dengan melakukan perbuatan baik, dengan melakukan amal ibadah. Ya. Tetapi sesungguhnya, saudara, apa yang dilakukan oleh manusia itu, dia sedang mengandalkan dirinya sendiri. Dia sedang mengandalkan usahanya sendiri. Dia sedang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan dia sebenarnya tidak perlu untuk mengandalkan Allah. Dan ini adalah sebuah kesombongan. Ya. Itu tadi saya katakan bahwa ketika manusia berpikir dia bisa berdamai dengan Allah melalui perbuatan baik dan amal ibadahnya, ini justru semakin menjauhkan dia dari pendamaian dengan Allah. Kenapa? Karena segala usaha manusia untuk bisa berdamai dengan Allah itu adalah usaha yang bersandar kepada kekuatan sendiri dan tidak bersandar kepada kekuatan Allah, dan itu adalah sebuah kesombongan. Semakin jauh ya pendamaian itu dengan Allah. Jadi sangat jelas, saudara, Alkitab membukakan kepada kita bahwa manusia berdosa ya adalah manusia yang tidak benar, baik menyangkut statusnya di hadapan Allah maupun menyangkut perbuatan-perbuatannya di hadapan Allah. Termasuk juga perbuatan baiknya sekalipun, amal ibadahnya tidak bisa membuat dia berdamai dengan Allah. Ya. Nah, saudara, manusia berdosa juga berada di bawah murka Allah. Ya. Ayat 21 dari teks yang kita baca tadi, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Perhatikan kalimat karena kita. Ini menunjukkan dengan jelas adanya murka Allah
yang harus dialami, yang harus ditanggung oleh setiap orang yang berdosa. Ya. Istilah karena kita menunjukkan dengan jelas bahwa kitalah yang berdosa ini ya, yang seharusnya menanggung murka Allah. Kitalah yang berdosa ini yang seharusnya mati binasa selama-lamanya. Ya. Jadi inilah saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Keadaan manusia yang berada di bawah kuasa dan kutuk dosa. Manusia menjadi seteru Allah. Manusia melanggar perintah dan hukum Allah. Manusia tidak benar di hadapan Allah. Manusia berada di bawah murka Allah. Ya. Oleh sebab itu kembali kepada pertanyaan kita. Mengapa Kristus menjadi perantara pendamaian? Karena kita semua, manusia yang berdosa ini berada di bawah kuasa dosa. Berada di bawah kutuk dosa. Dan tidak mampu untuk berdamai dengan Allah. Itu sebabnya Yesus Kristus hadir sebagai perantara pendamaian antara kita orang berdosa dengan Allah. Hanya Yesus Kristus sajalah yang menjadi juru damai, yang memungkinkan kita manusia berdosa diperdamaikan dengan Allah. Yang kedua, saudara, bagaimana Kristus menjadi perantara pendamaian? Ya. Bagaimana Kristus dia bisa menjadi juru damai antara kita orang berdosa dengan Allah? Ya, ada beberapa jawaban. Yang pertama adalah Kristus mati untuk semua orang. Ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ya. Bagaimana Kristus menjadi perantara pendamaian? Dia mati bagi semua orang dan juga Dia telah dibangkitkan ya untuk semua orang. Saudara, Kristus menjadi perantara pendamaian. Ini dibuktikan, diwujudkan dengan mati untuk orang berdosa. Ya. Istilah untuk, mati untuk, ya, kata untuk di situ yang berasal dari kata Yunani huper, ini mempunyai arti sebagai ganti, sebagai pengganti, ya. Jadi kematian Kristus ini bukan sebagai tanda solidaritas Dia dengan orang berdosa, tidak. Kematian Kristus ini diartikan sebagai substitut, ya. Sebagai pengganti orang berdosa. Dia menggantikan saudara dan saya. Ya. Seharusnya kita yang berdosa inilah yang harus mati menanggung murka Allah. Oleh karena apa? Oleh karena perbuatan dosa-dosa kita. Tetapi Yesus Kristus menanggung kematian tersebut, menggantikan kita sehingga kita tidak dihukum. Hukuman itu sudah ditanggungkan kepada Kristus. Hukuman itu harusnya lah kita yang menanggungnya, tetapi oleh karena kasih-Nya yang besar, Kristus menanggung hukuman dosa kita. Yang kedua, saudara, bagaimana Kristus menjadi perantara pendamaian? Ayat yang ke-19. Dia tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ya, saya baca. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ya. Artinya saudara, Allah telah menghapuskan pelanggaran kita. Ya. Atau tidak memperhitungkan pelanggaran kita oleh kematian Kristus yang sudah menanggung hukuman karena pelanggaran kita. Dan Allah memperhitungkan kebenaran Kristus kepada kita sehingga kita bisa dibenarkan oleh Allah. Ya. Seorang pendeta mengatakan sebuah kalimat yang sangat menarik ketika menafsirkan ayat ini. Ya. Dia berkata, pelanggaran kita diperhitungkan menjadi pelanggaran Kristus dan kebenaran Kristus diperhitungkan menjadi kebenaran kita. Ya. Pemazmur mengatakan, berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diingat-ingat Allah. Ya, inilah maksudnya.
Ya. Bagaimana Kristus menjadi perantara bagi kita? Dia tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran kita, ya. Karena pelanggaran-pelanggaran kita, hukuman atas dosa-dosa kita ditanggungkan kepada Kristus dan kebenaran Kristus, ya, diperhitungkan kepada kita. Yang ketiga, Saudara, bagaimana Kristus menjadi pengantara pendamaian. Itulah ayat 21, menjadi dosa karena kita. Saya baca. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Menjadi dosa karena kita. Apa maksudnya? Ya. Istilah menjadi dosa karena kita, ini bukan berarti bahwa Kristus telah menjadi orang berdosa. Tidak. Ya. Alkitab menegaskan bahwa Kristus Yesus adalah manusia yang tidak berdosa sama sekali. Yesus Kristus adalah anak domba Allah yang tak bercelah. Ya. Nah, istilah menjadi dosa karena kita ini mempunyai arti bahwa Yesus Kristus, Dia menanggung dosa kita. Dia menanggung hukuman karena dosa-dosa kita. Ya. Yesus Kristus menjadi dosa karena kita, Saudara. Artinya, Dia menjadi korban penebusan bagi dosa-dosa kita. Saya kutipkan Yesaya 53 ayat 10 yang berbicara tentang nubuatan Kristus. Ya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan Dia dengan kesakitan, apabila Ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ya. Jadi kematian Yesus Kristus, Saudara, yang menanggung dosa-dosa kita, ini adalah untuk apa? Untuk memuaskan keadilan dan kekudusan Allah. Ya. Saudara, kita mengenal Allah itu kasih, betul. Tetapi Saudara jangan lupa, Allah itu juga adalah adil dan kudus. Ya. Ada banyak orang Kristen yang lebih menekankan kasih Allah, ya, dan tidak memberi tekanan yang seimbang, ya, kepada keadilan dan kekudusan Allah. Allah kasih, iya, tetapi juga Allah itu adil. Allah itu kudus. Oleh karena Allah itu adil, oleh karena Allah itu kudus, maka Allah tidak membiarkan dosa lepas dari hukuman. Ya, Allah harus menghukum dosa. Kenapa? Dia tidak bisa menyangkali hakikatnya, sifatnya yang adil dan kudus adanya. Ya, itu sebabnya Saudara, ada yang berkata bahwa kayu salib di mana Kristus mati di atasnya. Salib merupakan pertemuan, perjumpaan antara kasih, keadilan, dan kekudusan Allah. Jadi salib bukan hanya bicara tentang kasih Allah, tetapi salib juga bicara tentang kekudusan dan keadilan Allah. Salib bicara tentang kasih Allah. Itulah supaya saudara dan saya bisa selamat, tidak mati binasa oleh karena dosa. Oleh karena Kristus mati menanggung hukuman dosa kita, menanggung dosa-dosa kita, menjadi korban penebusan bagi kita. Tetapi saudara, salib juga bicara tentang hukuman Allah. Salib juga bicara tentang keadilan dan kekudusan Allah. Dia menimpakan hukuman dosa kita. Dia menimpakan dosa-dosa kita kepada Kristus. Kristus menanggung hukuman karena dosa-dosa kita. Jadi salib bukan hanya bicara tentang kasih Allah. Salib juga bicara tentang keadilan dan kekudusan Allah. Ya. Seharusnya saudara dan saya yang menanggung hukuman Allah tersebut. Tetapi Allah menimpakan hukuman kita kepada Kristus. Ya, Kristus menggantikan hukuman yang seharusnya kita terima. Kenapa? Karena kasih-Nya yang besar kepada kita, sehingga kita pada akhirnya, saudara, dibenarkan oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Karena Yesus Kristus telah menanggung hukuman dosa kita, maka Allah secara adil dapat mengampuni kita. Luar biasa tuh, saudara, apa yang Tuhan kerjakan kepada kita. Kita tidak bisa untuk membuat keselamatan itu, saudara. Kita tidak bisa untuk mengusahakan keselamatan kekal. Tapi Allah menyediakannya kepada kita, saudara. Allah mengaruniakannya kepada kita. Allah yang mengerjakan keselamatan itu kepada kita, saudara. Puji nama Tuhan. Ya.
Nah, saudara, inilah 3 hal yang bisa kita lihat tentang bagaimana Yesus Kristus, dia menjadi pengantara kita dengan Allah. Dia mati untuk semua orang. Dia tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran kita. Dan dia menjadi dosa karena kita. Yang ketiga, saudara, apa manfaat, apa hasil daripada Kristus yang menjadi pengantara pendamaian itu? Ya, yang pertama, kita diperdamaikan dengan Allah. Ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Kita diperdamaikan dengan Allah. Kita tidak lagi menjadi seteru Allah. Ya, tetapi sekarang kita menjadi anak-anak Allah. Saudara, kita tidak lagi hidup dalam kegelapan dosa. Tetapi sekarang kita hidup dalam terang Allah. Kita tidak lagi binasa, melainkan beroleh hidup kekal bersama dengan Allah. Saudara dan saya tidak lagi hidup di bawah kutuk, melainkan hidup di bawah berkat yang melimpah dari kasih karunia Allah. Mari sama-sama katakan, puji Tuhan, haleluya. Ya, inilah yang dikerjakan Kristus ketika dia menjadi pengantara bagi kita. Pada akhirnya kita diperdamaikan dengan Allah. Kutuk dosa, hukuman dosa disingkirkan, dan kita dibenarkan oleh Allah. Kita menjadi anak-anak Allah, kita hidup dalam terang Allah, kita memperoleh hidup kekal dan tidak akan binasa. Kita tidak lagi hidup di bawah kutuk, tetapi hidup di bawah limpah berkat kasih karunia Allah. Yang kedua, saudara, kita dibenarkan oleh Allah. Ayatnya yang ke-20, ya. Di dalam pandangan Allah, kita adalah orang-orang yang benar di dalam Kristus Yesus. Ya, kebenaran Kristus itu dikenakan kepada kita. Kita dibenarkan oleh Allah bukan karena ada kebenaran di dalam diri kita. Tidak, saudara. Tadi kita sudah bahas bahwa kita yang berdosa ini tidak benar. Tidak ada seorang pun yang benar. Tetapi melalui karya Kristus, ketika dia menjadi pengantara antara kita yang berdosa, kita yang tidak benar ini dengan Allah. Ya, kematiannya, kebangkitannya, ya, membuat kita pada akhirnya dibenarkan oleh Allah. Murka Allah sudah ditimpakan kepada Kristus, kebenaran Kristus dikenakan kepada kita, sehingga Allah melihat kita benar, kita dibenarkan. Oleh sebab itu, saudara, kalau kita memang sudah dibenarkan, maka kita akan mencintai kebenaran, bukan? Ya, kita akan hidup di dalam kebenaran Allah. Kenapa? Karena kita sudah dibenarkan oleh Allah. Ya. Yang ketiga, saudara, kita dipercayakan Allah menjadi duta atau pelayan pendamaian. Ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Ya, puji Tuhan. Ya, kita tidak hanya diperdamaikan dengan Allah, kita tidak hanya dibenarkan oleh Allah, tetapi juga kita dipercayakan Allah untuk menjadi utusan-utusan dari pelayan pendamaian. Nah, saudara, sebagai duta pendamaian, tentu saja kita harus memiliki beberapa hal penting. Ya, kita harus memahami beberapa hal penting ketika kita dipercayakan Tuhan menjadi duta atau pelayan pendamaian. Apa saja itu? Yang pertama, saudara dan saya, kita harus terlebih dahulu mengalami pendamaian. Ya, artinya saudara dan saya terlebih dahulu sudah didamaikan dengan Allah oleh Kristus. Saudara dan saya telah memiliki pengalaman didamaikan dengan Allah oleh Kristus. Ya, saudara dan saya telah menjadi ciptaan baru. Ayat yang ke-17. Ya, saudara dan saya tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi hidup untuk Kristus. Ayat 15. Ya. Nah, inilah hal pertama ini, saudara. Ini harus ada, harus nyata dalam diri kita sebagai duta pendamaian Allah. Ya, pengalaman ini harus ada. Tidak bisa tidak, harus ada dalam diri kita sebelum kita dipercayakan oleh Allah menjadi duta pendamaian. Mengapa, saudara? Ya jelaslah. Bagaimana mungkin kita bisa memberitakan berita pendamaian kalau kita sendiri belum mengalami pendamaian itu sendiri? Tidak mungkin, ya. Bagaimana kita bisa memberitakan berita pendamaian kalau kita sendiri belum didamaikan dengan Allah? Bagaimana mungkin kita bisa membagikan, men-sharingkan, ya,
pelayanan pendamaian kepada orang lain kalau kita belum memiliki, kita tidak memiliki, saudara, pengalaman didamaikan oleh Allah. Ya, oleh sebab itu, orang yang sudah mengalami pendamaian dengan Allah, dia pasti bergairah ya untuk menjadi duta pelayan pendamaian. Kenapa? Karena dia sudah diubahkan Tuhan. Dia sudah menjadi ciptaan baru. Dia sekarang hidup di dalam mengasihi Tuhan. Tidak lagi hidup untuk mementingkan diri sendiri. Dia sudah diubahkan oleh Tuhan. Sehingga kepada dia, Tuhan percayakan anugerah menjadi duta pelayan pendamaian. Hal yang kedua, saudara. Kita melayani bukan karena usaha dan kekuatan kita, melainkan anugerah Allah semata. Ya. Sekali lagi, bahwa ketika kita menjadi duta atau pelayan pendamaian, ini bukan karena usaha atau pilihan kita. Tetapi ini juga semata-mata adalah anugerah Allah. Ya, perhatikan ayat 18. Di situ dikatakan, yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Kemudian ayat 19. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Sangat-sangat jelas, saudara ya. Bahwa bagian-bagian firman Tuhan ini menegaskan kepada kita bahwa menjadi duta pendamaian ini mutlak adalah anugerah Allah, ya, yang berkenaan mempercayakan berita pendamaian itu kepada kita. Bukan karena pilihan kita, bukan karena usaha kita, tetapi karena kemurahan Allah. Lagi-lagi, oleh karena belas kasihan. Lagi-lagi, oleh karena kemurahan Tuhan. Sehingga Tuhan mempercayakan berita pendamaian itu kepada kita. Nah, oleh sebab itu, saudara, kita harus benar-benar memahami panggilan ini. Ya, kita dipanggil menjadi duta pelayan adalah anugerah Allah. Kita harus betul-betul memahami hal ini. Supaya apa? Supaya kita pada akhirnya tidak menyombongkan diri, saudara. Tidak mencari pujian dan kemuliaan diri. Saudara dan saya tidak mencuri kemuliaan Tuhan ketika saudara melayani Tuhan. Ya. Apalagi memperkaya diri. Ya. Apalagi mencari popularitas diri. Apalagi sampai pengkultusan diri. Ya. Orang tidak lagi berpusat kepada Kristus. Orang tidak lagi kita arahkan kepada Kristus, tapi kepada diri sendiri. Ya, hati-hati. Ya, kalau kita memahami bahwa pelayanan ini adalah anugerah Tuhan semata, pemberian Tuhan semata, ya, maka kita tidak akan sombong. Kita tidak akan menggunakan pelayanan untuk cari pujian dan kemuliaan diri. Tidak, saudara. Kita tidak akan melayani Tuhan supaya orang menghormati kita. Tidak, saudara. Kita tidak akan mencuri kemuliaan Allah. Jangan jadi pencuri-pencuri kemuliaan Allah. Ya, apalagi saudara, sampai memperkaya diri, ya, menggunakan pelayanan untuk menguntungkan diri sendiri, memperkaya diri sendiri, ya, sehingga memperoleh kekayaan materi dengan menyalahgunakan pelayanan, sampai mencari popularitas diri, dipuji orang, dihormati orang, bahkan dikultuskan orang. Ya, kalau kita memahami bahwa pelayanan ini adalah anugerah, maka kita akan merendahkan diri. Ya. Yang ketiga, saudara, itulah memahami berita pendamaian. Ya, selain tadi mengalami pendamaian, selain tadi kita memahami bahwa pelayanan ini adalah anugerah Allah, tetapi yang ketiga juga kita harus memahami isi daripada berita pendamaian itu, saudara. Ya. Sebagai duta pendamaian kita harus memahami isi berita pendamaian dengan benar. Kini kita harus paham baik-baik. Apa itu? Itulah berita yang berpusat pada Kristus. Dan bukan malah memperalat Kristus demi kepentingan dan kemuliaan diri. Berita yang kita sampaikan itu haruslah berita yang meninggikan Kristus, bukan merendahkan Kristus. Berita yang mempermuliakan Allah, mempermuliakan Kristus, bukan berita yang justru malah memegangkan, memuliakan usaha manusia. Ya, ini kita harus hati-hati, saudara ya. Berita yang memegahkan atau memuliakan usaha manusia, itulah berita yang mendorong manusia untuk mendamaikan diri mereka sendiri dengan Allah, ya, dengan atau melalui usaha dan kekuatan mereka sendiri. Tadi kita sudah bahas itu, ya.
Ada banyak orang yang mengajarkan kita harus bisa memperoleh keselamatan itu dengan cara hidup kudus, dengan cara hidup berkenan, dengan cara hidup seperti Yesus, sehingga kita bisa masuk dalam kerajaan sorga, sehingga kita bisa memperoleh pendamaian. Ini bukan berita Injil. Karena berita yang demikian adalah berita yang meninggikan manusia dan bukan meninggikan Kristus. Berita pendamaian, berita yang sejati, berita pendamaian itu, saudara, dia harus meninggikan Kristus. Sekarang ada banyak ajaran yang merendahkan Kristus. Contohnya, Kristus bukan Allah. Contohnya, Kristus bukan juru selamat yang sejati. Kristus bukan logos. Kristus adalah ciptaan kedua. Kristus lebih rendah sedikit daripada Allah. Ini semua adalah berita-berita yang sebenarnya bukan berita pendamaian. Berita yang merendahkan Kristus bukanlah berita pendamaian. Oleh sebab itu, berita pendamaian itulah berita yang meninggikan Kristus. Berita yang memegahkan Kristus. Berita yang memuliakan Allah dan Kristus. Berita yang berisi, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ayatnya yang ke-19. Nah, saudara, menarik sekali bahwa kata didamaikan ini ada dalam bentuk kata kerja aorist imperatif pasif. Dalam gramatikal Yunani, kata didamaikan ini ada dalam bentuk kata kerja aorist imperatif pasif. Nah, bentuk pasif. Didamaikan ini bentuk pasif. Ini menunjukkan bahwa manusia hanya ada dalam posisi menerima pendamaian tersebut. Artinya pasif. Bukan karena usaha manusia. Bukan karena jasa manusia. Bukan karena amal ibadah manusia. Sehingga manusia bisa berdamai dengan Allah. Manusia pasif. Kenapa? Karena Allah lah yang mengupayakan. Allah lah yang mengerjakan. Allah lah yang menyediakan. Allah lah yang mengaplikasikan pendamaian tersebut kepada kita manusia. Kita manusia berdosa hanyalah menerima saja yang didasarkan kepada anugerah dan belas kasihan Allah. Jadi inilah berita pendamaian yang sejati itu yang harus kita sampaikan kepada semua orang. Kamu tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri, tetapi puji Tuhan, Allah sudah menyediakan keselamatan itu. Allah sudah menyediakan pendamaian itu bagi dirimu. Itulah Kristus Yesus. Oleh sebab itu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah seluruh renungan firman Tuhan pada hari ini ketika berbicara tentang Kristus pengantara pendamaian. Kita hanya bisa berkata, ajaib Engkau Tuhan. Kita hanya bisa berkata, terima kasih Tuhan. Siapakah aku ini? Sehingga Engkau mau menyelamatkan aku. Siapakah aku, orang yang berdosa ini, yang tidak layak untuk menerima anugerah-Mu. Tetapi oleh karena kasih-Mu, Engkau melayakkan aku. Hanya Yesus Kristus sajalah, saudara, yang menjadi juru damai kita dengan Allah. Saudara dan saya tidak bisa berupaya untuk mendamaikan diri saudara dan saya dengan Allah, dengan bersandar atau mengandalkan kebaikan saudara dan saya, atau bersandar kepada amal ibadah kita. Tidak, saudara. Malah justru hal tersebut semakin menjauhkan pendamaian kita dengan Allah. Yesus Kristus telah menjadi perantara pendamaian kita dengan Allah dengan mati di kayu salib, menanggung dosa-dosa kita, bangkit mengalahkan kutuk dan kuasa dosa, sehingga dengan demikian kita diperdamaikan dengan Allah. Saudara dan saya dibenarkan oleh Allah. Bahkan saudara dan saya dipercayakan sebuah hak istimewa untuk melayani Allah. Itulah menjadi duta, menjadi pelayan pendamaian yang memberitakan berita pendamaian kepada semua orang. Sehingga pada akhirnya orang bisa mendengar berita pendamaian itu dan diselamatkan. Oleh sebab itu, saudara, mari beri diri kita hari ini untuk didamaikan oleh Allah. Kalau saudara belum didamaikan oleh Allah, hari ini firman Tuhan mengatakan Dia sudah menyediakan keselamatan itu. Allah sudah mengerjakan keselamatan itu. Kita hanya bisa menerimanya berdasarkan belas kasihan Allah. Hanya Yesus Kristus sajalah
yang bisa mengampuni, menyucikan dosa-dosa saudara, yang bisa mendamaikan saudara dengan Allah. Karena hanya Yesus Kristus sajalah perantara pendamaian kita dengan Allah. Oleh sebab itu, jangan saudara cari perantara lain ya, selain hanya Yesus Kristus saja. Yang berikut, kita yang sudah mengalami pendamaian tersebut, bahkan kita yang dipercayakan berita pendamaian tersebut, mari kita dengan penuh sukacita, kita dengan penuh semangat, ya, dengan semangat yang berapi-api, bernyala-nyala, mewartakan berita pendamaian tersebut, berita yang meninggikan Kristus, berita yang mempermuliakan Kristus kepada semua orang, sehingga banyak orang yang pada akhirnya mendengarkan berita pendamaian tersebut, dan mereka pun juga didamaikan dengan Allah oleh Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, sungguh besar anugerah-Mu. Sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan. Kami mendapati diri kami bahwa kami sesungguhnya orang berdosa, dan bagaimana mungkin kami yang berdosa ini bisa berdamai dengan Allah. Bukankah kami sudah mati oleh karena dosa? Kami cemar, kami najis karena dosa. Bahkan kami harusnya binasa kekal di api neraka. Tetapi Allah tidak tinggal diam. Allah mencari kami. Kami tidak mungkin mencari Allah. Allah lah yang mencari kami. Sehingga Engkau menyediakan pengantara Yesus Kristus untuk menjadi juru damai, untuk menjadi juru selamat bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah hari ini kami didamaikan dengan Allah. Biarlah kami menjadi anak-anak yang dipindahkan dari kuasa kegelapan kepada terang. Dan ketika kami sudah didamaikan oleh Allah, mari Tuhan, pakai kami untuk kami menjadi duta pelayan pendamaian. Jika selama ini kami mulai redup di dalam melayani Tuhan, jika selama ini motivasi kami keliru di dalam melayani Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini kembali menggairahkan kami. Kami dipanggil Tuhan untuk melayani. Tuhan adalah hak istimewa, adalah anugerah Tuhan, sehingga kami boleh terus bersemangat di dalam melayani Tuhan. Berkati semua para pendengar yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan Yesuslah yang menjadi jawaban kepada mereka. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai kita berjumpa kembali saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.